Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamana fa'ahsana ta'limana wa addabana fa'ahsana ta'dibana. Summa salatan wa salaman ala nabina wa habibina nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pertemuan kita pada mata kuliah fikih kontemporer dan ini merupakan pertemuan yang ke-7 kita. Kemudian salawat beserta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah pada pertemuan ini kita akan mengkaji tentang salah satu isu dalam fikih kontemporer yang dalam bidang tibbiyah atau kedokteran, yaitu operasi plastik. Agar ilmu yang kita dapati diberkati dan bermanfaat bagi kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al 'ilmana khalishan liwajhikal karim waftah 'alaina bi fathikal mubin. Operasi plastik. Yang pertama kita akan mengkaji gambaran masalahnya, taswirul masalah. Pengertian operasi plastik. Istilah plastik dalam operasi plastik berasal dari bahasa Yunani, yaitu plastikos, yang berarti membentuk. Jadi operasi plastik itu usaha untuk membentuk, itu secara bahasanya. Sedangkan operasi plastik yang dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah jirohah tajmiliyah, didefinisikan dengan jirohatun tibbiyatun litahsini manzari jismil insani au juz'in min ajza'il jismi az-zahirah au taghyiru syaklihi au tabdilhu au tahsini wazifatihi. Artinya operasi dalam bidang kedokteran dengan tujuan untuk memperbagus bentuk tubuh seseorang atau memperbagus salah satu bagian dari tubuhnya yang tampak jelas atau merubah bentuk tubuh atau mengganti bagian tubuh atau memperbaikinya. Memperbaikinya di sini maksudnya memperbaiki bentuk tubuh. Ya. Operasi plastik dalam ilmu kedokteran didefinisikan dengan sebuah tindakan medis yang menitik beratkan pada rekonstruksi ya, atau perbaikan cacat dan kekurangan fungsional pada fisik pasien yang dikarenakan oleh penyakit, cedera, penyakit bawaan, dan pembedahan yang pernah dijalani. Jadi dari definisi ini diketahui bahwasanya operasi plastik itu tujuannya apa? Untuk merekonstruksi atau melakukan perbaikan terhadap cacat yang ada pada tubuh atau tidak berfungsinya sebagian anggota tubuh karena penyakit atau karena adanya cacat yang disebabkan oleh tindakan medis atau operasi yang sebelumnya dilakukan. Tujuan utama dari tindakan ini adalah untuk mengembalikan fungsi kulit, tengkorak, dan struktur rahang bawah, ya, atau dikenal dengan maksilofasial, sistem otot tulang belakang, payudara, kaki dan tangan, dan alat kelamin melalui sebuah bedah perbaikan. Bedah plastik juga meliputi rekonstruksi estetika, kosmetik. Nah, jadi tidak hanya dalam rangka tindak medis dalam pengobatan, tetapi juga operasi plastik juga bisa dalam bentuk rekonstruksi estetika atau mempercantik diri dan tindakan bedah yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas fisik yang tidak diinginkan dari struktur tubuh normal. Bentuk-bentuk operasi plastik. Yang pertama, operasi plastik untuk pengobatan. Operasi plastik untuk pengobatan adalah tindakan medis untuk merekonstruksi atau mengembalikan fungsi dari bagian tubuh yang cacat akibat bawaan lahir atau kecelakaan. Ya. Contohnya apa? Bedah perbaikan bekas luka. Karena kecelakaan ini misalnya ya, rekonstruksi anggota tubuh akibat pengobatan sebuah penyakit ya, misalnya akibat kanker melakukan pengobatan kanker akhirnya berakibat kepada cacat bentuk tubuhnya. Perbaikan cacat bawaan, bibir sumbing dan cacat pada tangan dan kaki. Bedah perbaikan luka bakar ya, karena luka bakar jadi kulitnya tidak baik lagi. Bedah mikrorekonstruksi, rekonstruksi cacat lunak, rekonstruksi setelah trauma pada kepala, leher dan anggota tubuh lainnya.
Yang kedua, operasi plastik untuk kecantikan. Operasi plastik untuk kecantikan merupakan cabang khusus dari operasi plastik yang hanya dilakukan untuk memperindah penampilan pasien, termasuk membuat wajah dan tubuh pasien menjadi simetris, proporsional, dan menarik, meskipun bagian tubuh yang dibedah tidak memiliki kelainan atau kerusakan sama sekali. Jadi berbeda dengan operasi yang pertama untuk pengobatan, operasi kecantikan ini dia tidak pada hakikatnya tubuhnya tidak memiliki masalah, cuman dia melakukan operasi plastik untuk memperbagus atau mempercantik bentuk tubuhnya. Ya, berbeda dengan pengobatan. Kalau pengobatan tadi pada asalnya tubuhnya bermasalah, baik bermasalah tersebut dibawa dari lahir, cacat lahir, atau karena kecelakaan. Contoh dari operasi plastik untuk kecantikan, peninggian hidung atau pemancungan hidung, bisa dengan cara tanam benang ya, tarik wajah, bedah kecantikan telinga, pembesaran dagu atau pipi, pengencangan kulit wajah secara keseluruhan yang sifatnya permanen, pembentukan tubuh, bisa bedah perut, sedot lemak, dan tindakan pembentukan tubuh kembali, pembesaran, pengecilan, atau pengencangan kecantikan payudara. Selanjutnya, fikhinya, pandangan hukum Islam terhadap masalah tersebut. Jadi sebagaimana kita ketahui tadi, operasi plastik terbagi pada dua jenis, yaitu operasi yang pertama, operasi dalam bentuk pengobatan, yang kedua dalam bentuk mempercantik diri. Bagaimana Islam memandangnya? Operasi plastik untuk pengobatan. Ya. Operasi plastik untuk pengobatan atau menghilangkan aib yang ada pada tubuh, baik aib tersebut dibawa dari lahir atau aib tersebut, aib atau cacat yang didapatkan karena kecelakaan, ini hukumnya boleh. Ya, landasannya yaitu Urjufa bin As'ad radhiyallahu anhu menggunakan emas untuk memperbaiki hidungnya. Padahal emas haram bagi laki-laki. Di sini nih hadis riwayat Abu Daud ya. Annahu usiba anfuhu yaumal kulab fil jahiliyah fattakhadha anfan min warikin fa'antana alaihi fa'amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyattakhidha anfan min zahabin. Hidungnya terkena senjata pada peristiwa perang Al-Kulab ya di zaman jahiliyah. Kemudian ia tambal dengan perak ya, namun akhirnya terjadi infeksi dan hidung tersebut membusuk. Kemudian Nabi SAW memerintahkannya untuk menggunakan tambal hidung dari emas. Ya. Sini menyatakan bahwasanya boleh melakukan operasi plastik untuk menambal hidung di sini ya, karena kecelakaan yang terjadi pada peperangan. Yang kedua, operasi plastik untuk kecantikan. Nah, bagaimana hukumnya? Bagaimana Islam memandang ya? Pada asalnya tubuhnya tidak bermasalah, tapi dilakukan operasi untuk memperindah bentuk tubuhnya. Operasi plastik untuk kecantikan hukumnya haram. Sebab hal ini merupakan upaya untuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya permanen dan yang demikian terlarang dalam Islam. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ya, ini penggalan aja yang diambil. Wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah, dan akan aku suruh mereka merubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya ya. Ini nyatakan bahwasanya salah satu tindakan yang dilarang oleh Allah. Kemudian sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ini sabda Nabi ya, hadis riwayat Bukhari, la'anallahu awashimat wal mutashimat wal mutanammisat wal mutafallijat lil khosni al mughayyirat khalqallah. Allah melaknat orang yang mentato, ya, mentato, yang minta ditato, yang mencabut alis, yang mutanammisat ya, yang minta dikerok alisnya, yang merenggangkan gigi untuk memperindah penampilan, yang mengubah ciptaan Allah. Jadi hadis ini jelas menyatakan bahwasanya perbuatan tersebut dilaknat oleh Allah. Ya. Dalam usaha mempercantik diri di sini perlu diperhatikan apabila ia merubah ciptaan Allah yang sifatnya permanen. Ya. Operasi tersebut dilakukan dalam rangka merubah dan yang sifatnya permanen, maka hukumnya haram. Tetapi mempercantik diri dengan perawatan kedokteran yang sifatnya tidak permanen, maka hukumnya dibolehkan. Contohnya apa? Ada wanita yang melakukan perawatan ya, misalnya untuk
menjaga penampilannya. Dia melakukan perawatan kedokteran. Tindakan ini juga dilakukan oleh kedokteran. Nah, seperti laser wajah untuk menghilangkan bekas-bekas hitam di wajahnya, dan itu dibolehkan ya, karena memang itu tujuannya apa? Tujuannya untuk mengembalikan bentuk wajah ke posisi asalnya, karena manusia itu memang diciptakan sebaik-baik bentuk ya. Oke, dan itu sifatnya tidak permanen perawatan tersebut. Operasi plastik dalam Undang-Undang Indonesia, untuk pendefinisian operasi plastik secara khusus tidak ditemukan dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Walaupun demikian, dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia ditemukan aturan dalam menjalankan operasi plastik, yaitu menurut pasal 69 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, beda plastik diatur sebagai berikut. Ya, yang pertama, beda plastik dan rekonstruksi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Maksudnya apa? Dokter yang menjalankan operasi plastik ini dia kapabel di bidangnya, supaya tidak terjadi bahaya di akhir. Yang kedua, beda plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan untuk mengubah identitas ya. Karena mengubah identitas itu bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat ya. Contohnya apa? Yang operasi plastik yang dilakukan untuk merubah identitas. Seorang yang melakukan tindak kriminal ya, supaya dia bebas dari jerat hukum, dia lakukan operasi perubahan wajah, dan ini merubah identitasnya, dan ini dilarang oleh undang-undang negara. Ya, baik dia atau dokter yang menjalankan operasinya akan dikenakan sanksi. Nah, ketentuan mengenai syarat dan tata cara beda plastik dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Ya, jika melanggar Pasal 69 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ini, maka diancam dengan pidana dalam Pasal 193 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yaitu setiap orang yang dengan sengaja melakukan bedah plastik dan rekonstruksi untuk tujuan mengubah identitas seseorang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 69 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Ini ketika seorang melakukan bedah plastik dalam rangka apa? Dalam rangka untuk merubah identitasnya, misalnya lari dari jerat hukum karena dia sudah melakukan sebuah tindak kriminal. Oke, jadi dari undang-undang yang berlaku di Indonesia tentang operasi plastik ini, lihat jelas bedanya dengan undang-undang yang berlaku dalam Islam, bahwasanya operasi plastik yang tujuan untuk mempercantik diri dan itu sifatnya permanen, itu dalam undang-undang kita diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah operasi plastik yang tujuannya untuk mengubah identitas. Kesimpulan hukum. Yang pertama, operasi plastik adalah serangkaian tindakan medis berupa pembedahan untuk merekonstruksi atau merubah bagian dari tubuh manusia. Hal ini dilatari oleh dua hal. Yang pertama, pengobatan. Yang kedua, kecantikan. Yang kedua, operasi plastik dengan tujuan pengobatan hukumnya adalah boleh, karena berobat merupakan bagian dari syariat Islam. Yang ketiga, operasi plastik dengan tujuan kecantikan hukumnya haram, karena yang demikian merupakan bentuk dari usaha merubah ciptaan Allah. Yang keempat, dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia, operasi plastik atau disebut juga dengan rekonstruksi dibolehkan, baik dengan tujuan pengobatan dan kecantikan. Yang tidak diperbolehkan adalah operasi plastik yang dilakukan dalam rangka merubah identitas diri, dan tindakan ini termasuk dalam tindakan pidana yang dikenai sanksi hukum. Sekian materi kita hari ini, semoga ada manfaatnya. Silahkan lanjutkan diskusi dan tanya jawabnya di grup. Dan silakan eksplorasi lagi pengetahuannya tentang operasi plastik dengan membaca rujukan dan referensi lainnya. Umi tutup dengan bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.